Dan kami memang menamakan diri sebagai tim advokasi Bambang Trimulyono. Dan untuk perlu kami sampaikan bahwa gugatan sudah terdaftar, sudah kami sampaikan. Dan terhadap gugatan ini kami ingin sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, perihal gugatan apa? Yakni gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Kenapa ke sana? Kenapa tidak pemilu sebelumnya? Kenapa tidak sampai dulu di Solo? Nanti ada rekan Riki Fatambasya akan menjelaskan. Terus apa substansinya? Bahwa substansinya adalah ada syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diantaranya diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat karena KPU juga melakukan kelalaian, telah menerima ijazah yang palsu sehingga bisa memuluskan seorang calon presiden, bakal calon presiden menjadi calon presiden begitu. Sebenarnya adalah di ketentuan Pasal 9 ayat 1 PKPU nomor 22 tahun 2018 yang ini berkaitan dengan syarat-syarat seorang presiden, khususnya di huruf R. Di sana dikatakan bahwa seorang calon presiden minimum itu adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Dan dokumen-dokumen itu tentu harus diverifikasi oleh KPU selaku tergugat 2. Dan karena ada kelalaian bahwa dokumen yang diajukan calon presiden saat itu ya bakal calon dan kemudian ditetapkan calon, maka kami juga tarik pihak KPU sebagai pihak ya. Dan dalam hal ini kita memberikan deskripsi atau kualifikasi ijazah yang tidak sesuai isinya atau ijazah yang palsu itu adalah perbuatan melawan hukum, baik membuat ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu. Keduanya adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga ketika menggunakan ijazah palsu dalam proses kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, maka itu terkategori perbuatan melawan hukum. Dan KPU juga melakukan perbuatan melawan hukum karena apa? Karena lalai meloloskan verifikasi terhadap dokumen yang semestinya tidak lolos, semestinya batal karena syarat-syarat untuk menjadi calon presiden sebagaimana diterbitkan oleh tergugat 2 yakni KPU di dalam per KPU tadi ya, itu adalah syarat-syarat yang sifatnya kumulatif bukan alternatif. Artinya kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka seorang bakal calon presiden tidak bisa menjadi calon presiden, terlepas bahwa ada syarat dari partai sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan apa yang disebut dengan presidensial threshold, bahwa calon presiden atau calon wakil presiden itu hanya bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai politik dengan suara kursi di DPR minimal 20% atau total suara minimal 25%. Tapi ada syarat yang sifatnya subjektif yang ini juga harus dipenuhi oleh seorang calon. Ada di ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dari huruf A sampai huruf R, S, T sampai ST gitu. Dan huruf R tadi masalah pendidikan, makanya ijazah harus diperiksa oleh KPU. Ada syarat yang lain seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon presiden adalah WNI, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaan, tidak sedang memiliki tanggungan utang, dan seterusnya. Syarat-syarat ini sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya setiap syarat dalam poin-poin per KPU tadi harus dipenuhi seorang calon presiden. Kenapa demikian? Karena kita tidak memilih seseorang yang akan memimpin bangsa ini dengan kekuasaan yang luar biasa. Presiden itu dia punya kewenangan eksekutif, legislatif, sekaligus yudikatif. Kewenangan legislatif misalnya, seorang presiden bisa bikin perpu, tidak perlu menunggu 500 sekian anggota DPR yang dia punya kewenangan legislasi. Presiden secara mandiri bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ketika perpu itu diterbitkan dia langsung berlaku sebagaimana undang-undang, walaupun nanti ada koreksi di
DPR apakah Perpu tadi akan ditingkatkan menjadi undang-undang atau dibatalkan. Tetapi presiden itu punya kewenangan legislasi, termasuk membuat peraturan-peraturan di bawah undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, nanti ada peraturan menteri. Jadi karena luasnya kekuasaan presiden itu, termasuk presiden juga punya kewenangan yudikatif dalam pengertian terbatas, misalkan pemecatan ASN yang tanpa pengadilan, itu dilakukan oleh kewenangan eksekutif melalui menteri dan pejabat-pejabat terkait. Ini yang membuat kita ya bisa memahami kenapa syarat-syarat tadi rinci, limitatif, dan harus dipenuhi semuanya, bukan alternatif. Sehingga satu syarat saja tidak terpenuhi, maka batalah atau tidak layak seorang presiden itu menjabati atau menduduki jabatannya. Sehingga bisa kita kualifikasi jika seorang presiden kurang syarat, kita bisa kualifikasi sebagai presiden tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Nah, apa yang menyebabkan gugatan ini dilakukan dan apa kerugiannya? Sebenarnya kerugiannya bukan hanya kepada klien kami, Pak Bambang Trimulyana. Ini adalah kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita rugi kalau memiliki seorang presiden yang ternyata ilegal, memiliki presiden yang ternyata kurang syarat, memiliki presiden yang ternyata dalam proses ya seleksi, dalam proses pemenuhan syarat administratif dalam hal ini ijazahnya ternyata ijazah tadi abal-abal. Nah, di titik itulah kemudian maka karena tergugat satu yakni presiden ini menambah utang negara kita 7.000 triliun lebih, maka sebenarnya sah-sah saja kalau menuntut membayar, tapi klien kita ini tidak, dalam tanda petik, tidak mengejar materi, tapi lebih kepada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Maka tidak ada satupun petitum dari tuntutan kita itu untuk apa? Untuk mengganti rugi dalam bentuk uang. Tetapi kita meminta kepada presiden untuk apa? Untuk bertanggung jawab secara konstitusional. Yakni apa? Ya karena dia tidak memenuhi syarat sebagai presiden, karena ada syarat administrasi sebagai presiden ternyata abal-abal, ya kita minta pertanggungjawabannya apa? Berhenti dari jabatannya. Jadi karena 1369 tadi terpenuhi, melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian. Kerugiannya sebenarnya dengan dia berhenti sebenarnya belum cukup dengan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas seorang presiden yang tidak memenuhi syarat. Tetapi karena kita paham, kita butuh bernegara agar tidak termakan oleh dosa-dosa masa lalu, paling tidak kita minta berhentilah, sehingga bangsa ini punya waktu untuk segera memperbaiki diri dan menatap masa depan jauh lebih baik. Karena urusannya presiden berhenti, maka kita menarik lembaga MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Kenapa kita tarik MPR RI? Karena di dalam proses konstitusional yang berwenang menetapkan berhentinya presiden dari jabatannya itu bukan DPR, bukan DPD, bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi yang berwenang mengeluarkan ketetapan penetapan presiden berhenti dari jabatannya itu adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita minta presiden menyatakan berhenti, kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan sidang istimewa dalam rangka menetapkan ya pemberhentian presiden tadi secara permanen, secara konstitusional. Memang kami juga tarik ya Mendikbud, Ristek dulu Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa produk-produk ilegal tadi seharusnya dalam kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Memang kita mengabaikan sekolah-sekolahnya, tapi kita fokus pada produknya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang hari ini menjadi menteri dibanding Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Riset dan Teknologi. Jadi kita minta agar Menristek itu tunduk pada putusan ini. Jadi kita menggugat ini tidak menggunakan mekanisme DPR karena kita tidak meminta pemakzulan presiden. Tidak, karena itu kita tidak tarik DPR, kita juga tidak tarik Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, karena kita mau mengaktifasi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak mengaktifasi pasal 9A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ini terkait pemakzulan, memang mekanismenya harus melalui DPR, sampai DPR mengeluarkan apa yang disebut dengan HMP, hak menyatakan pendapat, dan HMP tadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi diadili secara justisia, setelah ada putusan baru ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Nah, karena kita tidak
memproses pemakzulan, tapi kita memproses perbuatan melawan hukum, dan kita minta pengadilan menyatakan presiden melakukan perbuatan berhukum, dihukum untuk menyatakan berhenti dari jabatannya. Maka pemberhentian itu tidak perlu lewat DPR lagi, tidak perlu lewat MK lagi, tapi langsung bisa ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Itu konstruksi hukumnya. Jadi sekali lagi kami juga ingin menegaskan, ini gugatan serius ya, bukan ngeprank, bukan abal-abal, ini serius. Kalau lembaga presiden mau melakukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi, kami persilahkan, tetapi melalui saluran-saluran yang telah disediakan konstitusi.